Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin memberikan bukti bahwa komoditas kita yang diperlakukan seperti sawit ini ada juga di industri kehutanan. Jadi saya dulu pernah menjadi social security license di perusahaan hutan tanaman industri. Jadi di Kalsel kemudian pindah ke Kaltim, sekarang jadi Kaltara ya, pindah perusahaan, beda perusahaan gitu. Jadi hutan tanaman industri itu apa? Jadi simpelnya seperti kebun sawit, tapi komoditasnya itu akasia dan eukaliptus. Kayu itu ditanam, dirawat, kemudian dipanen dan diproses menjadi chip, kemudian menjadi pulp atau bubur kertas. Nah, tekanan yang diberikan apa? Ya, hutan tanaman industri itu tidak ramah lingkungan sekali lagi, karena monokultur misalnya. Mereka mengesampingkan bahwa hutan tanaman industri kan sebenarnya bentuk reforestasi. Lahan yang tadinya kosong ditanamkan itu lebih baik sebenarnya. Karena penanaman massal seperti itu, jika tidak dilakukan oleh perusahaan, hampir nggak bisa. Dulu kita pernah punya program Gerakan Nasional Rehabilitasi Lahan dan Hutan GNRHL dengan membagikan jutaan bibit, tapi kan efeknya hampir nggak ada. Nah, kemudian apakah di Eropa itu tidak ada hutan tanaman industri? Pertanyaannya kan gitu. Ternyata ada, terutama di dua negara, di Finlandia dan Swedia. Cuman bedanya, kalau hutan tanaman industri kita, karena kita berada di iklim tropis, bisa panen di usia 5-7 tahun. Sedangkan tanaman berdaun jarum punya mereka itu, untuk satu kali daur, itu perlu waktu 25 tahun. Jadi kita sudah 5 kali panen, mereka baru sekali. Itu dari sisi hitung-hitungan ekonominya. Kemudian mereka ini juga pengelolaannya katanya lebih ramah lingkungan. Kemarin Presiden Jokowi memerintahkan ke Menteri Kehutanan ya, Bu Siti, untuk studi banding ke sana. Nah, semoga apa yang dari sana coba dibawa ke sini. Jadi bukan hanya mereka yang kritik kita, nanti kita ngeritik dia juga gitu. Karena di Finlandia itu bahkan perusahaan pembuat perangkat ponsel terkenal itu dulu kan asalnya dari industri kehutanan gitu. Nah, inilah bentuk-bentuk gimana ya, kita tuh sebenarnya mau tahu kalau ngeritik kita apakah mereka nggak bikin juga sebenarnya. Lalu apa bedanya? Nah, itu sebenarnya harus diterangkan. Nah, kita tidak bisa asal tidak ramah lingkungan loh. Itu awalnya lahan kosong kita tanam kok nggak ramah lingkungan, bagaimana? Monokultur, ada tanaman selat, tanaman pagar, ada aturannya itu. Jadi sebenarnya aturan-aturan ini apakah kita harus cuekin gitu, nggak usah diikutin? Enggak, pesan saya bukan seperti itu. Justru kita buktikan kita bisa. Kan pusing akhirnya mereka bikin aturan ini, sertifikasi ini. Nah, buktinya kan sawit kita, industri HTI kita bisa. Jadi sebenarnya ya kita mungkin berat atau terlalu memberatkan ya sertifikasi itu, tapi itu harus dilakukan. Jadi salah satu senior saya dulu di perusahaan pas di Kalsel bilang, ya kita itu mau tidak mau harus melakukan itu. Karena apa? Karena jaminan pasar. Jadi sekarang ini eranya itu sebenarnya yang paling jadi ujung tombak itu secara nggak sadar itu kalau teman-teman di semua perusahaan yang berbasis agribisnis ya, baik sawit maupun HTI maupun perkebunan buah atau apa, itu yang paling di depan tuh sebenarnya malah justru sustainability loh. Karena apa? Kita kalau tanpa sustainability itu nggak bisa jual gitu loh. Kita mau bikin sebagus apapun tanaman, kayu, tapi kalau nggak bisa jual untuk apa? Itu senior saya dulu pernah ngomong gitu. Apa mungkin kita biarkan kayu itu busuk di lahan lek katanya? Ya iya, memang kita harus
mulai merubah cara pandang kita. Justru dengan kita membuktikan kita bisa itu, nah, itu nanti mungkin ya industri kita bisa terus berkembang begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.